Bismillahirrahmanirrahim. Khulasatu sanatil asyirah. Ringkesan tahun ke-10 minal hijrati tina hijrah. Fisanatil asyirati eta tetap dina tahun ke-10 arsala ngutus nabi. Arsala ngutus nabi Ali ibn Abi Thalib ka Ali bin Abi Thalib ila qabilatin ka hiji qabilah fil Yamani di kota Yaman. Ila qabilatin ka hiji qabilah fil Yamani di kota Yaman. Wa amaro jeung marentah nabi hu ka Ali. Wa amaro jeung marentah nabi hu ka Ali alla yuqatila kana yen ulah merangan Ali hum ka eta qabilah. Alla yuqatila kana yen ulah merangan Ali hum ka eta qabilah hatta yuqatilu sehingga merangan eta qabilah hu ka Ali. Hatta yuqatilu sehingga merangan eta qabilah hu ka Ali. Jadi perintah Rasulullah kepada Sayyidina Ali ketika ekspansi ke naon satu qabilah di Yaman, naon jangan sekali-kali berusaha menyerang duluan kecuali kalau mereka menyerang. Maka konteksnya itu adalah qatilul musyrikina kama yuqatiluna kafah. Perangilah orang-orang musyrik kalau mereka memerangi kita. Jadi tidak ada rumusnya dalam Islam itu kita menyerang duluan. Dan itu pun amanat dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali ketika ekspansi militernya kemana? Ya kita katakan ekspansi dakwah lah, lain ekspansi militer. Ekspansi dakwahnya. Kenapa? Karena tujuan utama ekspansi dalam Islam itu adalah menyebarkan syiar agama Allah. Sedangkan perang itu pilihan terakhir. Gitu kan? Beda kalau negara ekspansinya tujuannya mencaplok negara lain, itu maka disebutnya ekspansi militer. Jadi kita dalam Islam itu tidak ada ekspansi militer, ada juga ekspansi dakwah. Nah, jadi ketika ekspansi itu Sayyidina Ali dilarang untuk menyerang duluan. Faqatalu tuluy merangan eta qabilahu ka Ali. Faqatalu tuluy merangan eta qabilahu ka Ali wa qatala jeung merangan Ali hum ka eta qabilah. Faqatala tuluy merangan eta qabilahu ka Ali wa qatala jeung merangan Ali hum ka eta qabilah. Tuh jelas kan konteksnya adalah apa? Konteksnya adalah qabilah Yaman dulu yang menyerang Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali dan kelompoknya dan tentaranya itu datang dalam keadaan damai. Tapi mereka menyerang, kemarin dijelaskan menyerang dengan naon? Birromyil hajar, dengan cara melemparkan batu, panah, tubak dan lain sebagainya. Itu Sayyidina Ali berarti dalam keadaan mempertahankan diri atau membela diri. Hatta hazama nepi ka ngepung Ali hum ka eta qabilah. Hatta hazama nepi ka ngepung atau ngelehkeun Ali hum ka eta qabilah. Summa da'a tuluy ngajak Ali hum ka eta qabilah. Summa da'a tuluy ngajak Ali hum ka eta qabilah. Fa aslamu tuluy asup Islam eta qabilah. Fa aslamu tuluy asup Islam eta qabilah. Lihat kan? Ketika pasukan Sayyidina Ali bisa menaklukkan qabilah di Yaman, maka langkah pertama yang diambil oleh Sayyidina Ali adalah apa? Mengajak mereka masuk Islam. Jadi itu kamikiran gonima, itu kamikiran pindah ibu kota, itu kamikiran naon jumlah kekayaan yang ada di daerah situ, tidak. Tapi apa? Summa da'a al-qabilata fas lamu. Ali mengajak mereka untuk masuk Islam. Wa fiha jeung eta tetep dina taun ka-10 arsala ngutus Nabi Mu'adzab bin Jabalin ka Mu'ad bin Jabal. Wa fiha jeung eta tetep dina sanatul asyirah arsala ngutus Nabi Mu'adzab bin Jabalin ka Mu'ad bin Jabal ila a'lal Yamani ka tonggoheun Yaman. Ila a'lal Yamani ka tonggoheun Yaman. Wa Aba Musa al-Asy'ari jeung ka Aba Musa al-Asy'ari ila asfalihi ka landeuheun. Naon?
Yaman. Teoh cenah bahasa. Kalau teoh tuh. Hah? Teoh teh landeuh. Bahasa Sunda. Jadi kateoheun. Kateoheun Yaman. Jadi mereka mengepung, bukan mengepung. Anasyirud dakwah itu menyebarkan dakwah di kota Yaman itu dari tiga penjuru. Sayyidina Ali dari jantung kotanya, Qabilah di tengah-tengah kota, sedangkan Mu'ad bin Jabal dari sebelah atas, Musa al-Asad dari sebelah bawah. Mereka anasyirud dakwah menyebarkan dakwahnya dengan cara bukan mengepung. Kalau mengepung itu lebih konotasinya lebih kepada menyerang, bukan mengepung. Mereka trik dakwah seperti itu. Jadi di dakwahan kabeh. Wa qala jeung ngucap Nabi lahuma ka eta Mu'ad jeung Musa al-Asy'ari. Wa qala jeung ngadawu Nabi lahuma ka eta Mu'ad jeung Musa yassira kudu ngagampangkeun aranjeun wala tu'assira jeung ulah mempersulit aranjeun. Yassira kudu ngagampangkeun aranjeun wala tu'assira jeung ulah mempersulit aranjeun. Jadi tong dipersulit untuk mengenal Islam. Kemarin kan ini kan ring ke sana, kemarin penjelasan di antara tidak mempersulitnya adalah orang-orang Yaman hanya dibebani dua kewajiban. Yang pertama untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat. Selain syahadat dan sholat tidak dulu diperintahkan. Ente waka gitu. Jadi jangan sampai punya anggapan Islam itu canggih acan aing karek mualaf geus segala kudu dilakonan, tidak. Hanya memerintahkan naon syahadat jeung salat. Wa fiha jeung eta tetep dina sanatul asyirah wa fil lati jeung dina taun qablaha samemeh asyirah. Wa fiha jeung eta tetep dina taun ka-10 wa fil lati jeung dina taun qablaha samemeh taun ka-10 kasurat loba saha wufudul arabi pirang-pirang delegasi orang Arab. Utusan orang Arab. Kasurat loba saha wufudul arabi delegasi orang-orang Arab wahja jeung munggah haji Nabi hajjatal wada'i karena haji perpisahan. Haji wada. Jadi di tahun ke-10 itu ada lagi kejadian apa? Kejadian banyak orang-orang wufudul arabi gegeden dari berbagai kabilah di Arab itu masuk Islam, dan juga di tahun itu terjadi haji wada, yaitu haji perpisahan Nabi, yang dimana ketika khutbah itu satu-satunya sahabat yang menangis adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi mengucapkan ayat Allah cicing al yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu Islam dina. Nah, ketika mengucapkan ayat tersebut yang merupakan ayat terakhir Al-Maidah ayat 50 kilo selama. Ya itulah wa yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu Islam Nah, itu semua sahabat itu bunga. Sakabeh sahabat bunga. Ini lihat ada dua reaksi kontradiktif antara ada sahabat Nabi yang biasa-biasa saja, gitu kan? Ada yang sahabat Nabi menangis, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kedua-duanya ini bernilai ibadah. Abu Bakar menangis karena Abu Bakar memiliki feeling kalau ini merupakan akhir dari kehidupan Rasulullah. Tapi ada sahabat yang justru tersenyum simpul, tertawa. Dan tertawanya berlanjut sampai Nabi meninggal. Bayangkan. Ini sahabat kalah seuri. Ketika sahabat yang lain sudah ngambek ke sahabat itu. Nah, mana Nabi maut kalah naon? Kalah seuri, apa katanya? Justru inilah momentum bagi kita untuk apa? Menguji keimanan kita kalau sudah tidak ada Rasulullah. Jadi apa? Jadi tertawanya bukan tertawa resep sabab Rasul maut, lain. Kenapa? Yang pertama dia beranggapan bahwa maut manaut idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Siapapun itu, mau nabi, mau rasul, mau setan, mau jurig, mau jalma biasa, tetap lamun bagian maut maut untuk apa ditangisi gitu. Untuk apa ditangisi? Justru yang harus kita tangisi adalah bagaimana kalau kita tidak sanggup meneruskan estafet perjuangan Rasulullah.
Dan sahabat tersenyum, saya masih percaya kepada para sahabat. Saya masih percaya kepada Abu Bakar, pada Umar, Utsman, Ali, dan seluruh sahabat Nabi. Mereka sanggup untuk meneruskan estafet perjuangan Rasulullah. Maka dia tersenyum dengan membayangkan bahwa para sahabat Nabi sanggup mengemban Khalifatul Rasul, menjadi pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersenyumnya bukan karena meninggalnya Rasulullah, tapi tersenyumnya karena keoptimisan beliau bahwa para sahabat Nabi dan yang lainnya sanggup untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Tapi ya sering lagi mau sering celaka kata wah Nabi mawat, oh ya lain gitu sering. Ya tersenyum simpul, mungkin ya menangis lah, mau mantak nangis dulu, setelah nangis baru tersenyum. Dan sahabat bertanya, kenapa mana kalah seri gitu. Wa khotbah jeung khutbah Nabi khutbatan kalawan kana khutbah di Arafah di Bukit Arafah. Wa khotbah jeung khutbah Nabi khutbatan kana khutbah bi Arafah di Arafah. Allama merenya Nabi annasa ka manusa fiha dina eta khutbah. Allama mere apal Nabi annasa ka eta manusa ka manusa fiha dina eta khutbah kasiron kana lolobana kasiron kana lolobana min usulid dini tina pokokna agama, sandi-sandina agama, pilar-pilarna agama. Wa furu'ihi jeung cabangna agama, sub. Ari furu' sub, ya judul besar aya sub judul. Jadi aya usuluddin, aya sub usuluddin. Jadi disebutna furu'uddin. Jadi ketika khutbah Rasulullah, di antara Rasulullah itu banyak banyak mewasiatkan atau ngawurukan tentang usuluddin jeung furu'uddin anu usina naon kamarita. Poho deui. Naon usina kamarita? Hujatul wada tah ieu. Halaman sabarata. Oh iya Haji Wada tah. Tadi antara naon? Di antarana isi khutbah Nabi minha qaulu alaihi salatu wasalam halaman 80 halaman 83. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum illa antal qaurabakum. 2. Inna linisaikum alaikum haqqo walakum alaihinna haqqun. 3. Innamal mu'minuna ikhwatun wa ikhwah wa la yahillu li amri'in malu akhihi illa anti binafsin minhu. 4. Kullukum li Adam wa Adamu min turabin inna akramakum indallahi atqakum laisa li arabin fadlun ala ajamiyyin illa bittaqwa. Itulah isi-isi khutbah Rasulullah. Intinya apa? Intinya membahas masalah usuluddin, yaitu salat dan naon, syahadat dan lain sebagainya. Ketika membahas furu'uddin, membahas masalah bermuamalah, bahwa salah satunya adalah al-mu'minuna ikhwah, bahwa mukmin itu bersaudara. Wala yahillu li amri mali akhihi. Tidak boleh satu orang iman untuk mengambil harta orang iman yang lain walaupun itu ghanimah. Maka dina perang Siffin atau perang Jamal yang terjadi apa antara Sayyidina Ali dan Aisyah radhiyallahu anha tidak ada ghanimah. Kenapa? Karena mereka semua orang beriman. Ghanimah itu diambil dari orang kafir. Dari seorang muslim tidak boleh diambil. Jangan. Beda jeung teroris. Teroris mah di negara muslim kayak dicokotan baik. Itu jelas kata Rasulullah, wala innamal mu'minuna ikhwah wala yahillu li amri'in malu akhihi illa anti binafsin minhu. Lalu ada lagi dakwah Nabi wa kullu khutbah Nabi kullukum li Adam wa Adamu min turabin inna akramakum indallahi atqakum. Nabi Adam tercipta dari tanah, kalian dari tanah, maka tidak ada yang membedakan kamu. Nabi Adam, Nabi Nuh, si Anu, si B, si C, bahkan sampai Nabi Muhammad sekalipun tidak ada perbedaan dalam masalah penciptaan. Yang membedakan adalah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Walaisa li arabin fadlun, tidak ada cak Rasulullah orang Arab lebih unggul daripada orang Ajam illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Orang Arab, mau orang lain Arab, mau orang Eropa, mau orang Negro, mau orang apapun, karena Islam itu rahmatan lil
alamin, bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mukminin, bukan rahmatan lil arabiyyin, bukan rahmatan lil ajamiyin, tapi rahmatan lil alamin, pada seluruh makhluk. Makanya tidak ada pembeda antara satu manusia dengan manusia yang lain, karena pada hakikatnya semuanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kadar kualitas ibadah inilah yang membedakan antara manusia dengan yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Naon dita? Wa fi yaumin arafata nazalat ayatu ikmaliddin. Tadi teh al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu walakumul islam dina. Wa fiya jeung eta tetep dina taun ka 10 tuwfiya di maotan saha waladuhu budakna Rasul, anak laki-lakinya Rasul Ibrahimu, tegasna tegasna Ibrahim. Tahun ke 10 itu juga maut saha anak Rasulullah anu lalaki hiji-hijina mun teu salamanya nyata Ibrahim waktu masih kecil. Ada yang mengatakan kenapa sih anak Rasul tidak sampai dewasa bahkan sampai tua, tidak ada. Karena untuk menjauhi untuk menjauhi cipta salah, ya. Untuk menjauhi praduga kalau kenabian itu bisa diwariskan. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya kita lihat dalam sejarah-sejarah itu kebanyakan membahas sejarah itu sejarah para sahabat Nabi yang notabene-nya mereka tidak punya hubungan darah dengan Rasulullah. Daripada membahas sejarah anak-anak Rasul. Di samping memang anak-anak Rasul itu tidak ada yang sampai umur tua, dan mereka kebanyakan perempuan memang jarang dibahas perempuan. Itu karena apa? Karena ditakutkan ada pengkultusan nasab. Anak Rasul pasti jadi Rasul, tapi bisa seperti itu. Maka secara hikmahna putra Nabi yang bernama Ibrahim di mautan itu adalah agar tidak ada pengkultusan bahwa Ibrahim ini adalah calon penerus darah Nabi. Jadi ya tadi tuh ya inna akramakum indallahi atqakum, mau dia turunan Nabi, mau dia turunan Firaun, mau dia turunan Abu Jahal, tetap inna akramakum indallahi atqakum. Jadi tidak ya walaupun kalau turunan Rasulullah itu ada kelebihannya karena mereka memiliki gen Rasulullah, wajib kita hormati, wajib kita ya. Tapi kalau terkait dengan dakwah, terkait dengan keilmuan, terkait dengan keimanan, itu bukan hubungan dengan darah, itu hubungan dengan Allah. Awas, jangan salah paham. Secara keta'ziman kita kepada Rasulullah wa dzurriyyatihi, dan keluarganya dan turunannya, kan gitu kan? Ila hadratan bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabi dan lain sebagainya. Maka wajib kita menghormati turunan Rasul. Dzurriyyatur Rasul itu wajib kita hormati, tapi tidak wajib kita taati kalau mereka mengajak kepada perbuatan tidak baik atau mengajak kepada perbuatan yang tidak sesuai dengan cara berdakwah. Sok mana video si Farhan ke balik ke Lampur. Nuturkeun sebagian Habib yang berdakwah dengan cara tegas. Aya nukur mabok sia takbir modar sia lain dakwah kalah modar dirinya. Ya itu apa namanya? Awas, dzurriyyah Rasul, catatan yang paling penting adalah dzurriyyah Rasul wajib kita hormati. Mau jadi apapun dia. Kalau benar-benar teruji secara klinis, secara gen, karena di Indonesia itu ada namanya kelompok Alawiyin. Kelompok Alawiyin itu ada kelompok memang semuanya itu Habib, dan mereka itu mencatat mana Habib asli, mana Habib palsu, itu tercatat di mana di ayat database Ya kalau ada yang mengaku Habib, ya kita hormati, wajib kita hormati, tanpa wajib kita ikuti kalau tidak sesuai dengan dengan khitoh dakwah urang. Khitoh dakwah urang manaon? Bukan secara mereka, tapi tidak boleh juga kita tidak mengapresiasi cara dakwah mereka. Mari kita berjalannya di relnya masing-masing, mereka berdakwah dengan cara seperti itu,
Kalau saya bukannya tidak senang, karena saya nggak sanggup gitu kan. Kita nggak sesuai berdakwah di daerah orang, tidak bisa seperti mereka. Maka lamun maraneh masantren di Jawa, cara dakwah di Jawa ulah dibawa ke dia. Dibawa ke Jawa kan ieu sontetik razia miras. Razia ieu, dibawa ke dia mah eksa anu ngarajiana. Maka dari dia mah tidak semua orang mengharamkan miras gitu mah. Anu beuki. Nah, itu apa namanya? Catatan pentingnya adalah apa? Wajib kita menghormati dzurriyyatur Rasul, tapi tidak wajib kita mengikuti khitah dakwah mereka. Karena itu kumaha ge siakul kalamnya, kumaha ge muqtadol hal jeung muqtadol maqomna. Kita berdakwah di daerah yang memang harus menggunakan menggunakan naon ngaranna teh? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah di urang. Dakwah bil amal. Tajhiz zaisi Usamah wallahu a'lam.